Dunia industri kini sudah memasuki fase revolusi industri 4.0, di mana dalam industri 4.0 ini menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara sistem komputer dan informasi. Dengan kemunculan revolusi ini tentu mengubah banyak hal di berbagai sektor. Sebagai contoh, pada sektor industri manufaktur, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan atau mengoperasikan mesin-mesin produksi secara konvensional. Kini, setelah kemunculan revolusi industri 4.0, digantikan dengan penggunaan mesin-mesin produksi yang dikendalikan secara otomatis menggunakan CNC, atau lebih dikenal dengan Computer Numerical Control. Dampak keuntungan dengan penggunaan mesin-mesin produksi yang dikendalikan secara otomatis ini, yaitu hasil produksi akan seragam baik dalam bentuk dan ukuran, serta proses kerja yang cepat sehingga dapat menghemat waktu kerja, menghindari terjadinya kecelakaan kerja, dan menghemat biaya operasional atau biaya produksinya. Dengan adanya dampak keuntungan inilah yang membuat implementasi industri 4.0 pada sektor industri manufaktur di Indonesia belum merata atau belum dilakukan secara maksimal. Karena terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku industri manufaktur dalam mengimplementasikan industri 4.0 ini, yaitu di mana membutuhkan SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi, serta harga mesin CNC ini yang cukup mahal. Oleh karena itu, tantangan ini dapat diatasi oleh mahasiswa sebagai agen perubahan, yang dimana mahasiswa harus dapat membuat perubahan positif dan konstruktif melalui perkembangan teknologi. Saya, Fabian Abelard, dengan NIM 44021865563, dan teman saya, Mualif Ridho Aditya, dengan NIM 44021865580. Kami berdua merupakan mahasiswa tingkat akhir dari program studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kami tertarik untuk melakukan retrofit pada mesin bubut mini konvensional yang terletak di Laboratorium Pemesinan Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro menjadi mesin bubut mini CNC untuk keperluan pembelajaran. Jadi, retrofit ini merupakan suatu kegiatan mengganti semua sistem dan komponen yang ada pada mesin untuk menambahkan teknologi atau fitur baru pada sistem lama. Dengan retrofit yang dilakukan pada mesin, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja peralatan, tetapi juga dapat menghemat uang tanpa harus membeli atau memasang mesin baru, karena mesin CNC yang baru itu memiliki harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, kami beranggapan jika retrofit ini dapat menjadi solusi bagi semua pelaku sektor industri manufaktur di Indonesia untuk dapat mengimplementasikan industri 4.0 secara menyeluruh yang membuat perkembangan teknologi semakin merata dan dapat berjalan dengan maksimal. Salah satu jenis mesin perkakas adalah mesin bubut, baik itu yang berukuran besar maupun yang kecil atau mini, yang bekerja pada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Pergerakan pada sumbu meliputi gerak melintang dan gerak memanjang. Fungsi utama dari mesin bubut yaitu memutar benda kerja pada spindle terhadap pahat pada kecepatan tertentu untuk memotong bahan berlebih dan menghasilkan bentuk serta ukuran yang diinginkan.
Maka untuk mendukung fungsi utama tersebut terdapat mekanisme penggerak konvensional yang digunakan berupa hand wheel dan lead screw yang terletak pada eretan alas atau dalam arah memanjang dan eretan melintang. Nah, jadi untuk spesifikasi dari mesin bubut mini konvensional yang ingin kami retrofit menggunakan kendali CNC terdiri dari dua, yaitu spesifikasi motor listrik dan dimensi yang dimiliki oleh mesin bubut mini konvensional ini. Untuk yang pertama yaitu spesifikasi motor listrik yang digunakan memiliki daya sebesar 370 watt, tegangan sebesar 220 volt, kuat arus sebesar 4,2 ampere, dan kecepatan putaran sebesar 1400 rpm. Sedangkan untuk dimensi dari mesin bubut mini konvensional ini, lebar alas mesin sebesar 125 mm, panjang mesin sebesar 820 mm, lebar mesin sebesar 585 mm, tinggi mesin sebesar 385 mm, panjang alas mesin sebesar 640 mm, diameter spindle sebesar 100 mm, dan diameter lubang spindle sebesar 22 mm. Lalu tujuan dari dilakukannya retrofit ini yaitu untuk mengubah mekanisme penggerak dalam arus sumbu X dan sumbu Z dari mesin bubut mini konvensional menjadi mekanisme penggerak CNC. Ya, jadi kami mendapatkan hardware CNC yang akan kami gunakan melalui marketplace Tokopedia. Nah, pada retrofit mesin bubut mini konvensional menggunakan kendali CNC, hardware ini berfungsi sebagai komponen penyusun dari sistem wiring, komponen penyusun mekanisme penggerak dalam arus sumbu X dan sumbu Z. Hardware CNC yang menjadi komponen penyusun dari sistem wiring pada mesin bubut mini CNC hasil retrofit terdiri dari pertama Arduino Uno R3 SMD, kedua power supply unit 12 volt 10 ampere, ketiga motor driver TB6600, keempat emergency stop button, dan yang terakhir konektor CB 4 pin. Semua hardware CNC ini yang menjadi komponen penyusun dari sistem wiring diletakkan pada panel box. Untuk hardware CNC yang menjadi komponen penyusun dari mekanisme penggerak dalam arus sumbu X terdiri dari pertama puli 20 GT 10W B6,35 dan puli 60T 10W B6,35, dan yang terakhir timing belt 200 20 GT W10. Kemudian untuk hardware CNC yang menjadi komponen penyusun dari mekanisme penggerak dalam arus sumbu Z terdiri dari pertama ball screw SFU 1204 dilengkapi dengan nut yang dimana di dalamnya itu terdapat goutre yang membuat ball screw ini dapat meminimalkan atau meminimalisir terjadinya backlash
Oleh karena itu, ball screw memiliki tingkat efisiensi yang besar, yaitu sekitar 96% berdasarkan keterangan dari thk.com, yaitu produsen ball screw yang berasal dari Jepang. Ketiga, shaft flexible coupler. Keempat, shaft coupler rigid. Dan yang terakhir, poros as. Jadi, pada masing-masing setiap mekanisme penggerak yang terdapat pada mesin bubut mini CNC hasil retrofit ini, terdapat satu buah motor stepper NEMA 23 dengan torsi sebesar 1,89 Nm. Torsi ini sangat ideal untuk digunakan pada mesin bubut mini CNC hasil retrofit, dan kami menggunakan software kendali CNC yaitu Fusion 360 dan Universal G-Code Sender. Yang akan kami gunakan bisa dilihat pada tampilan halaman Tokopedia yang terdapat di video ini. Jadi untuk alat-alat yang kami gunakan dalam retrofit mesin bubut mini konvensional ini antara lain ialah penitik, kunci pas, kunci L, meteran, palu, tang kabel, mesin gerinda tangan, mesin bor tangan, mesin las SMAW, solder, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Lalu bagaimana dengan sistem kerja pada mesin ini? Pertama, kami membuka software Universal G-Code Sender. Kemudian kami menghubungkan antara software Universal G-Code Sender dengan sistem kontrol mesin melalui sambungan USB. Kemudian kami mengupload file G-Code yang telah kami buat sebelumnya pada software Computer Aided Manufacturing. Dalam hal ini yang kami gunakan adalah Fusion 360. Setelah itu kami cek apakah sudah sesuai. Ketika sudah selesai dicek, maka file G-Code tersebut dikirim ke sistem kontrol mesin. Dengan bantuan GRBL yang terletak pada Arduino Uno, maka GRBL ini akan menerjemahkan file G-Code tersebut menjadi gerakan dan proses yang sesuai dengan perintah G-Code tersebut. Kemudian GRBL ini mengendalikan motor stepper melalui pin digital pada Arduino Uno. Kemudian Arduino Uno mengirimkan sinyal pulse ke motor stepper yang kemudian menggerakkan poros pada mesin bubut mini CNC hasil retrofit. Dan yang terakhir, pada proses pemrosesan mesin bubut mini CNC hasil retrofit ini mulai melakukan pemrosesan pada benda kerja sesuai dengan instruksi G-Code yang telah diupload sebelumnya. Dengan sistem kerja seperti ini, GRBL memungkinkan mesin bubut mini CNC hasil retrofit untuk melakukan berbagai macam operasi yang rumit dengan akurasi. Kami mencari referensi atau data dukung dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memperdalam informasi sebagai dasar dalam melakukan retrofit, serta bahan yang diperlukan untuk meretrofit mesin bubut mini konvensional menggunakan kendali CNC.
Kami mengamati kondisi mekanik mesin secara langsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dukung tambahan berdasarkan karakteristik dari mesin ini sendiri. Kami melakukan perbincangan untuk bertukar pikiran dan ide mengenai rancangan retrofit yang ingin kami lakukan berdasarkan referensi dan data dukung yang telah kami peroleh. Kami membongkar konstruksi mekanik mesin pada mekanisme penggerak konvensional dalam arah sumbu X seperti eretan melintang yang terdiri dari handwheel dan tool post, dan mekanisme penggerak konvensional dalam arah sumbu Z seperti eretan alas yang terdiri dari handwheel dan lead screw. Pada tahapan penyelesaian ini, kami menggunakan alat seperti obeng, kunci L, dan kunci pas dengan ukuran yang dibutuhkan untuk mengendurkan baut-baut yang menempel pada mesin bubut mini konvensional ini. Kami membersihkan konstruksi mekanik mesin menggunakan alat seperti kuas dan kain lap. Untuk bahan yang kami gunakan dalam membersihkan konstruksi mekanik mesin seperti cairan WD-60 dan bensin. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga komponen mekanisme penggerak dalam arah sumbu X dan sumbu Z pada mesin bubut mini konvensional yang ingin kami retrofit menggunakan kendali CNC agar memiliki umur penggunaan atau umur pemakaian yang panjang serta tingkat efektivitas atau tingkat efisiensi kerja yang tetap terjaga dengan baik. Kami menyiapkan hardware kendali CNC sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing agar dapat menghemat waktu dan meminimalisir terjadinya human error. Pada tahapan penyelesaian ini, kami menggunakan bahan plat besi setebal 1 mm yang didesain sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan ukuran dan bentuk dari eretan melintang dan bodi mesin. Alat yang kami gunakan agar dapat melakukan proses ini yaitu mesin gerinda tangan untuk memotong plat besi, mesin las SMAW untuk menyambungkan plat besi menjadi satu bagian, dan meteran untuk mengukur dimensi yang dibutuhkan, serta mesin bor tangan untuk membuat lubang yang berguna sebagai tempat baut. Pada tahapan penyelesaian ini, kami menggunakan alat seperti kunci L dan kunci pas untuk mengencangkan baut
agar dapat menghubungkan atau menyambungkan rangka dudukan motor stepper NEMA 23 dengan eretan melintang dan bodi mesin. Pada tahapan penyelesaian ini, kami menggunakan panel box yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan komponen sistem wiring kendali CNC. Pertama, panel box ini kami lubangi menggunakan mesin bor tangan. Kedua, potong kabel menggunakan tang potong sesuai kebutuhan. Ketiga, kupas kabel menggunakan tang pengupas kabel. Dan untuk menghubungkan kabel dengan kabel yang lainnya serta kabel dengan komponen sistem wiring kendali CNC menggunakan timah yang disolder. Kemudian yang terakhir, letakkan komponen sistem wiring CNC antara lain yaitu Arduino Uno, microstep driver, power supply unit, stop kontak, kabel, dan emergency stop button serta power switch on off pada tempat yang telah disediakan dan kencangkan menggunakan baut. Pengujian yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketepatan dan keakurasian dari mesin bobot mini CNC hasil retrofit ini. Benda uji yang kami gunakan berupa aluminium tipe 6061 dengan bentuk silindris berdiameter kurang lebih sebesar 25,4 mm. Untuk cairan pendingin atau coolant juga digunakan pada tahap pengujian ini, namun tidak dikendalikan secara CNC atau menggunakan kendali CNC, melainkan dikendalikan secara manual dengan tujuan agar penumpukan panas di area pemotongan dan benda kerja dapat dikurangi dan dihilangkan, serta memberikan pelumasan untuk mengurangi gesekan antara pahat potong dan pelepasan beram atau chips. Software yang kami gunakan pada pengujian ini ada dua, yaitu Fusion 360 yang berguna untuk menggambar desain benda kerja dan mengkonversi desain tersebut menjadi G-code. Yang kedua yaitu JRBL Glue, atau bisa juga menggunakan Universal G-code Sender untuk mengirimkan G-code tersebut kepada mesin. Setelah dilakukan pengujian, benda uji berupa aluminium 6061 dengan bentuk silindris berdiameter kurang lebih 25,4 mm diukur menggunakan penggaris untuk mengetahui nilai hasil dari proses pembobotan memanjang. Didapat hasil kurang lebih sebesar 35 mm. Hasil ini sesuai dengan nilai yang dimasukkan pada software kendali CNC. Maka, mesin bobot mini CNC hasil retrofit ini dianggap mampu untuk dijadikan sebagai alat peraga untuk keperluan pembelajaran bagi mahasiswa program studi Rekayasa Perancang Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Setelah dilakukan pengujian, benda uji berupa aluminium 6061 dengan bentuk silindris berdiameter kurang lebih 25,4 mm diukur menggunakan penggaris untuk mengetahui nilai hasil dari proses pembobotan memanjang. Didapat hasil kurang lebih sebesar 35 mm. Hasil ini sesuai dengan nilai yang dimasukkan pada software kendali CNC. Maka,
Mesin bubut mini CNC hasil retrofit ini dianggap mampu untuk dijadikan sebagai alat peraga untuk keperluan pembelajaran bagi mahasiswa program studi Rekayasa Perancang Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video ini, semoga bermanfaat.